presentation aja. Saya ambil presentasinya separuh-separuh saja. Separuh muka kamu, separuhnya adalah mata kuliahnya. Tapi kan saya kira masih terlihat ya. Masih terlihat ininya kan, slide-nya kan. Application and more algebra. Masih, Pak. Oke. Terus mari kita, karena ini aplikasi dan aljabar lainnya, dan di sini adalah kita topik yang dibahas hari ini adalah aplikasi dari persamaan. Ini saya hapus dulu biar nggak kelihatan kotor gini. Ini juga nggak bisa. Muka saya nggak bisa dihapus ya. Oke. Nah, di sini mulai dari aplikasi dari persamaan-persamaan aljabar, kemudian ke berikutnya adalah pertidaksamaan. Kalau ini persamaan aljabar, saya kira semua sudah bisa tahu. Contohnya 2x ya, ditambah dengan apalah y sama dengan 3. Itu misalnya itu adalah aplikasi aljabar. Atau X-nya sama-sama 2 bagian ditambah, kalau bahasa ini apa namanya, bahasa ininya kita ganti nggak XY supaya nggak XY, maka kita bisa peroleh seperti misalnya 2 bagian gitu ya, 2 bagian ditambah 3 bagian, bagian 1 ditambah 3 bagian. Kok halus banget sih, saya salah ngambil ballpoint yang agak tebal, ballpoint agak tebal. Oke. Contoh yang lain adalah misalnya 2 bagian larutan A ditambah 3 bagian larutan B gitu ya, misalnya sama dengan berapa, itu juga persamaan aljabar maksudnya. Linear inequality berarti inequality pertidaksamaan. Ya, linear berarti hubungannya linear, tidak ada kuadrat, tidak ada pangkat 3, linear itu maksudnya. Jadi sebagai contoh di sini misalnya AX ditambah B lebih kecil sama 0 misalnya, atau lebih kecil 1, itu pertidaksamaan linear. Kemudian aplikasinya bagaimana di bidang bisnis, manajemen, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain. Yang keempat adalah harga absolut. Jadi angka absolut, X absolut, dikasih tanda garis lurus ini, berarti nilai absolut biasanya mewakili jarak dari satu titik ke titik tentu, tidak mungkin negatif. Kemudian yang terakhir adalah summation notation atau jumlahan, yaitu dengan simbol sigma. Walaupun nanti di statistik kamu ketemu lagi sigma huruf kecil, yang artinya simpangan baku atau standar deviasi. Kalau ini sigma jumlah, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, mari kita langsung ke ininya. Application of equation. Modeling adalah, kalau biasanya orang menganggapnya modeling itu jalan-jalan di jalur kucing, ya kan, catwalk kan. Kalau ini modelingnya adalah membuat model-model matematika, yaitu menerjemahkan hubungan dalam suatu masalah, dalam masalah misalnya apakah penjualan berhubungan dengan promosi berhubungan dengan penjualan, itu adalah permasalahan disebutnya dalam bentuk simbol matematika, ya. Nah, di sini apa namanya, kalau dilihat bahwa contoh pertama dalam ini persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahannya apa? Jadi di sini permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu seorang ini umum, tidak hanya di bisnis tapi umum saja. Seorang ahli kimia harus mempersiapkan. Nah, biasanya dalam membaca soal cerita seperti ini, maka gunakan stabilo atau apapun untuk menandai mana-mana, atau
pakai pensil juga boleh. Yang mana yang penting? Di sini yang penting pertamanya harus menyiapkan, oh dia menyiapkan berapa? Siapkanlah 350 ml. Gak kelihatan sih, apa saya matanya yang sudah tidak jelas. Kasih pinky aja deh. Mempersiapkan 350 ml cairan kimia. Oke. Berarti cairan kimia itu bisa dibuat dan made up of 2 ya, bagian. Jadi 2 bagian. Alkoholnya biarkan saja, 3 bagian asam. Ini urusannya orang ahli kimia, asam sama alkoholnya. Tetapi 2 bagian dan 3 bagian urusan kamu. Kemudian untuk membuat ini berapakah masing-masing cairan harus digunakan? Berarti yang diminta adalah kira-kira berapa bagian. Kalau berapa bagian berarti harus terjemahkan dulu bagian ini berapa banyak ini kita dalam mililiter. Nah, kita tahunya sini bagian. Oke, berarti kita umpamakan dulu nanti ada bagian 2A, bagian A ditambah 3 bagian A juga. Kenapa sama-sama A? Bagiannya yang penting. Nah, kalau gitu BA saja lah. B bagian ya sama dengan 350. Jadi inilah yang kita selesaikan. Nah, mari kita lihat di sini. Jadi dalam penyelesaian matematika sebaiknya digunakanlah yang namanya di depan-depannya kita tulis pertama ini ketebal, kalau tebal. Oke. Diketahui, ini saya hapus supaya lebih jelas, supaya tulisan saya tidak seperti novel, supaya lebih bagus. Kalau tulisan saya seperti novel, kata novel ya. Diketahui, ya lebih jelek lagi ternyata. Pertama, L-nya sama dengan 350 ml. Total larutan yang dibuat. Kemudian diketahui alkohol 2 bagian. Nah, kan gitu kan? BG atau bak lah. Ya, 2 bagian aja bak. Boleh Anda tulis bak, boleh Anda tulis N. Terserah. Jadi saya di sini saya sebutkan saja 2 bagian gitu ya. Oke. Di sini saya tulis bak. Berarti asamnya juga harusnya ditulis di bawah sini, nggak cukup saya tulis di atasnya aja. Asam sama dengan 2 bagian. Baru misalnya N merupakan mililiter dari masing-masing bagian. Maka 2 alkohol, 2N, ditambah 3N, sama dengan 350. Dari sini cukup jumlahkan 5N sama dengan 350. Sehingga N-nya sama dengan 70. Kita gambar saja. Untuk mempermudah biasanya, jadi selain model matematika, kita juga model grafis. Oke, kita bentuk. Seandainya ini 1, 2, 3 ini asam. 2 lagi adalah alkohol dicampur. Jadi seluruhnya adalah 350, alkoholnya 2N, asamnya 3N. Sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lagi. Ini, jadi masing-masing bagian adalah 70 ml sesuai dengan hitungan tadi ini. 1 bagian ini adalah sama dengan 70. Ya. Jadi jumlah alkoholnya adalah 2 kali N sama dengan 2 kali 70 sama dengan 140 ml dan bagian asamnya adalah 3N atau sama dengan 3 kali 70 sama dengan 210 ml. Kalau di total jumlahnya adalah 350 ml. Silakan sambil mencatat, sambil mencerna, supaya Anda tidak hanya menghafalkan matematika. Kalau kamu menghafalkan matematika, ya sudah, otaknya nggak cukup nanti.
Nggak cukup sih harusnya. Masih cukup. Saya mengambil korek dulu ya. Oke. Biasakan menulis. Pertemuan pertama saya sudah sampaikan, tapi katanya agar orang ingat tuh minimal 3 kali kita ngomong. Biasakan tulis apa yang kamu kerjakan itu. Dan biasakan kerjakan yang apa yang kamu tulis itu. Rencanakan, kerjakan, kerjakan, tulis, atau buat rencana lagi untuk perbaikan, rencanakan lagi, dan itu siklusnya itu terus. Nah, seandainya saya rubah, pertanyaannya tidak seperti ini. Ini benar membuat 350 ml, tetapi saya ganti tidak bagian 40% larutan itu alkohol dan 30% 60% adalah ini asam. Jadi saya ganti nih 30% alkohol, kemudian nolnya hilang. 40%, kok 30% sih? Kok nggak konsisten gini ya? Ngantuk nih. Maklumlah dari pagi ngajar mulu. Ngajar ngisi administrasi. Saya ganti dengan ini. Anda silakan langsung kerjakan saja. Jadi 40% itu alkohol dan 60% itu adalah asam. Berapa masing-masing? 140 sama 250 Pak ya? Langsung dikalikan. Jadi 40 per 100, ingat persen ya, persen per 100. Senturi 100, 1 abad. Kalau mungkin dulu orang Indonesia yang bikin gitu ya, istilahnya perabad. Ini kebetulan orang Inggris yang bikin ya century. Kalau per 1000 jadi per mil. 40% dari 350. 3,5 kali 40 atau 35 kali 4. Tadi berapa? 140. 6 kali 35. Berarti sama dengan 140 tambah 70. 210. Anaknya pinter-pinter ini, anaknya. Senang aku. Mudah-mudahan cepat ya, biarnya ya. Selesai. Dapat S2, S3. Amin. Dan dimungkinkan buat semua itu. Apalagi sekarang dengan pemerintah lagi dodorin banyak-banyak beasiswa dan lain-lain. Ayo usaha sebaik-baiknya nilainya kalau bisa. Oke. Berarti kita bisa lanjut ya ke berikutnya. Nah, contoh berikutnya untuk pertama, tapi kita harus kembali mempelajari istilah-istilah ekonomi, terutama di sini keuangan atau produksi, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, pendapatan total, dan profit. Biaya tetap, kalau dalam perusahaan biaya tetap itu biaya kantor, kemudian gaji manajer utamanya, kemudian gaji dari satpam, itu biaya tetap itu. Pengeluaran yang harus ada walaupun tidak berproduksi. Jadi semua biaya yang tidak tergantung pada tingkat produksi. Kalau di sini terjemahnya adalah sum of all costs that are independent of the level production. Jadi jumlah seluruh biaya
yang bebas dari tingkat produksinya. Mau tidak produksi, mau produksi 1 juta atau produksi 10, sama keluarnya. Kalau misalnya, ya, itu biaya tetap. Kalau misalnya, contoh gini, usaha perumahan, maka dan dia menjual makanan, maka biaya kompor, pembelian kompornya itu adalah biaya tetap. Wajannya tetap. Tapi jumlah gas yang dipakai, jumlah misalnya makanannya seblak gitu ya, cabai yang digiling, kemudian tepung kanjinya dan lain-lain, itu semua masuknya ke variabel cost. Biaya yang tergantung dari jumlah yang diproduksi. Kalau bikin bakso, jumlah daging yang dibeli itu juga termasuk biaya variabel. Jadi biaya variabel di sini adalah seluruh biaya yang tergantung pada tingkat produksinya atau level of production, jadi jumlah yang diproduksinya. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan masing-masing. Jadi di sini supaya ini saya tulis lagi di sini. Yang nomor 1 adalah fixed cost. Umumnya supaya gampang nulisnya saya singkat dengan FC. Variable cost VC. Kemudian bukan FC juga ya, nanti FC dan VC. Aku yang khawatir sama Asep sama ini aja, Noval aja. Ini FC, ini PC Pak, ini FC. Ya. Oke, enggak, ini FC, ini VC. Kemudian level output atau level of production, kita jumlahnya biasanya disebut dalam bahasa Inggris quantity, maka kita sebut dia simbolkan Q. Bisa Q besar, bisa Q kecil. Jadi dari ini semua berarti kita memiliki biaya total adalah jumlah dari variable cost tadi VC dikalikan dengan jumlah produksi, karena dia tergantung dari jumlah produksi, ditambah dengan fixed cost yang tidak tergantung dari level produksi. Oke. Yang berikutnya adalah, kalau dilihat di sini adalah biaya total revenue. Yang namanya total revenue adalah harga jual disimbolkan dengan P, dan jumlah yang dijual sama, biasanya jumlah yang diproduksi inginnya dijual semua, kita simbolkan dengan Q. Tapi bisa saja kalau dia berbeda, maka tinggal ditambahin Q produksi, IP, Q jual, Q sales, IS. Tinggal menambahkan seperti itu, menyimbolkannya. Oke. Kemudian yang ini tujuan dari membuat perusahaan adalah laba, profit. Jadi profit sama dengan total pendapatan dikurangin total biaya. Nah, ini sendiri sudah namanya model matematika. Mathematical modeling. Sedangkan total, kalau misalnya dari seperti ini, tinggal dibolak-balik, mau dibalik kemana? Oke, Pak, saya ingin tahu total cost berapa? Total cost sama dengan total revenue dikurangin profit. Saya ingin tahu total revenue, TR, total revenue itu harus sama dengan total cost ditambah profit. Nah, seperti itu. Ingat, kalau pindah kiri kanan, plus minusnya jangan lupa diubah. Di sini negatif, pindah ke kiri menjadi plus. Di sini positif, pindah ke kanan jadi negatif. Di sini total profit merupakan pembilang dari satu pecahan, pindah ke kiri menjadi pembagi. Di sini pembagi, ada pembagi, pindah ke kanan atau ke kiri, maka kita rubah dia menjadi pembilang atau penyebut, itu tergantung dari posisinya.
Oke. Nah, karena ini variabel ini silakan ini akan menerima bolak-balik istilah-istilah ini terutama di ekonomi mikro, di pengantar akuntansi dan lain-lain. Oke. Dan di manajemen sering sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kita contohkan ke dalam permasalahan di dalam bisnis. Permasalahan bukan masalah ya, harus dibedakan permasalahan karena problem di bahasa Inggris itu tidak selalu problem itu masalah yang buat Indonesia masalah adalah negatif. Enggak, problem itu bisa positif. Nah, di sini contoh 3 adalah mengenai profit suatu perusahaan. Company Anderson atau perusahaan Anderson memproduksi sebuah produk yang variable cost-nya, jadi saya selalu variable cost-nya per unit, harga biaya yang dikeluarkan, biaya variable per unitnya adalah $6. Fixed cost-nya adalah $80.000. Dan masing-masing unit dijual dengan harga $10. Berarti produknya akan dijual, price-nya, P-nya, SP-nya, selling price-nya adalah $10. Nah, tentukanlah berapa jumlah unit yang harus dijual oleh perusahaan agar perusahaan mendapatkan untung 60.000. Berarti profitnya kita urut dari atas, variable cost, VC, sama dengan 6. Dolarnya perlu nggak, Pak? Perlu, boleh, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya apa? Oh, di sini berarti fixed cost FC sama dengan 80.000. Dan selling price-nya berapa? SP tadi sama dengan $10. Dan profitnya sama dengan $60. Oke. Kita harus ingat bahwa profit itu tadi rumusnya adalah profit sama dengan, saya tulis PR aja, sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total revenue itu adalah selling price dikalikan jumlahnya. Yang kita cari apa? Key. Berapakah key? Gitu kan? Jadi yang ditanya adalah key berapa? SP kali Q, titik ini menunjukkan kali juga, dikurangi VC kali Q, dalam kurung ya, kemudian dikurangi FC, kurung tutup. Nah, oleh karena ini sudah tahu, maka tinggal kita tambahkan di sini. Bagaimana solusinya? Ini solusinya. Misalnya Q adalah jumlah yang dijual. Variable cost-nya 6Q. Total cost biaya totalnya 6Q ditambah 80.000. Ya. Ini VC kali Q, ini FC. Jadi kalau di ini kan bisa saja kamu dalam menulis di ini VC kali Q. Ini FC. Nah, total revenue adalah 10, itu adalah SP-nya, selling price-nya, dikalikan dengan quantity. SP-nya kita tahu, Q-nya nggak tahu, ya tulis saja Q. Karena, ini, kalau ketemu dalam bahasa Inggris, since itu bisa macam-macam, since itu bisa sejak, bisa juga karena ini kita karena profit sama dengan total atau pendapatan total dikurangi biaya total, maka 60.000 profit sama dengan 10Q dikurangi 6Q ditambah 80.000. Ini biasanya
kita ubah menjadi persamaannya supaya lebih mudah. Saya hapus dulu, saya tulis lagi di sini, yaitu di sini sama dengan 10Q tetap, ya, dikuranginnya saya langsung dikurangin, oh 6Q keluar. Karena ini keluar dari kurung, di sininya minus, menjadi minus 80.000. Oh, nolnya kurang 1. 80.000 kita pindahkan ke sisi kiri. Karena dia negatif 80.000, masuk ke sini menjadi positif. Jadi di sini 140.000 itu asalnya dari 80.000 ditambah 80.000 RB aja ya, ditambah 60 RB. Ketemulah 140.000 tadi. Jelek amat tulis aja. Benar-benar ini. Nah, jadi yang 140 berasal dari 80.000 ditambah 60.000. Sedangkan 4Q berasal dari 10 dikurangi 6Q. Jadi Q-nya sama dengan 35.000. Kok merotol sih? 1, 2, 3, tinggal 17 orang. Berarti tinggal 16. Mungkin tadi karena saya double device, Pak. Kenapa? Mungkin karena saya tadi double device, soalnya laptop saya kameranya error. Makanya tadi sama pakai HP itu. Banyak itu karena itu. Oke. Nanti kalau Bapak suruh nyalain, saya ke HP dulu gitu. Oke. Ya enggak, kalau memang kesulitan sekali ya nggak usah apa-apa. Tapi syaratnya kan kemarin ya permintaannya, bukan permintaan saya, permintaan rektor. Saya sih kamu nggak mau diajarin saya nggak apa-apa. Tapi kalau ruginya kan ini. Cuman saya berusaha mencoba engagement Anda di dalam pelajaran ini karena bukan saya yang belajar. Nah, percuma saya belajar lagi yang begini-gini. Megang ini aja lebih dari 10 tahun sudah. Ya. Jadi sudah hafal di luar kepala yang ini. Walaupun kadang tetap saja masih salah-salah. Ya. Oke, kemudian jadi di sini ketemu lakinya sama dengan 35.000. Jadi jumlah yang dijual harus 35.000 untuk mendapatkan profit 60.000 dolar. Sebagai orang manajemen, orang akuntansi, bukan hanya tulis Q35 selesai, tidak. Anda harus menuliskan dengan jelas. Jadi penjualan barang harus minimal sejumlah 35.000 unit. Ditulis dalam bentuk kalimat dan angka. Tidak hanya sekedar Q35, itu jawaban matematika. Kalau jawaban bisnis tidak. Jadi penjualannya harus sebesar 35.000 unit agar untung 60.000. Jelas, gitu ya. Sudah disalin atau sudah ditulis atau sudah bisa? Udah? Saya rubah lagi ini pertanyaannya. Bagaimana? Contoh lain lagi, Pak. Ya, boleh silakan. Apa Indah? Indah ada apa? Mau contoh lain lagi ya seperti ini. Oh ya, saya akan memberikan ini. Berapakah yang harus diproduksi jika 100.000 dolar keuntungannya? Berapa Pak, maaf? 100.000 dolar. Keuntungan Pak ya? Ya.
Yang satu lagi, yang ke B, berapakah jika harga produksinya, variable cost-nya naik $1, jadi $7. Ada 2 soal ya, Pak? Ya. Ini 60.000. Silakan. Variabel cost-nya jadi 7 ya, Pak? Ya, jadi 7. Oke, baik, Pak. Ya, kalau lebih gampang hitungnya kalau jadikan 8 deh. Biar nggak perlu kalkulator. Satunya 100.000, profitnya satunya ininya naik menjadi $8. Sorry Pak, berarti yang 100.000 itu dengan variable cost yang masih $6 atau udah berubah jadi $8 juga? Boleh, kamu tergantung ini. Kalau kamu mengerjakan $8, jawabannya tentu akan lain. Baik, Pak. Jadi Q-nya 90.000. Nah, Harus 90.000 unit. itu lagi. Satu langkah lagi. Kalau 90.000 itu masih untuk yang berapa dolar? Yang kalau profitnya 100.000. Dan variable cost-nya? Variable cost-nya yang 8. Oh, yang 8. Betul. Jadi harus 90.000 unit kalau mau profitnya itu 100.000. Betul. Bagus. Keren. Sager. Kenapa? Sager, keren. Kalau ini tetap $6 berapa, Sager? Kenapa? Kalau tetap $6 berapa? Kalau tetap $6 berarti 180 per 6 berarti 4. 5.000 unit bukan, Pak? Oh, terlalu sedikit. Bangkrut nanti kamu. 18, Oh. 4, 5, 4, 4. Ya, 90 bagi 2 lah. Nah. 180. 45, Pak. 180 di $45.000. 45, ya itulah. 45, Pak. 45. Betul. Diam-diam menghadirkan juga nih. Esa. 45, Pak. Oke. Ayo yang para ladies juga ayo belajar menghitung dengan cepat. Nanti kalau dapat gaji harus dibagi-bagi juga cepat gitu loh. Oke. Udah bisa ya? Ada yang masih bingung? Indah udah? Tidak ada? Sudah bisa? Belum, Pak. Belum selesai. Oke. Untuk yang menghitung cepat dan lain-lain, untuk yang biasa belajar matematika dengan cepat, mohon bersabar ya. Saya harus menyelaraskan waktu penjelasannya untuk semua kemampuan. Enggak apa-apa, Pak. Bagus kalau gitu. Jadi nggak ada yang maju sendiri. Betul. Dan Anda boleh kok berdiskusi kok. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Yes. Saya apa ini namanya nama-nama lainnya kan kalau total cost itu kan rumusnya VC dikali FC. VC ditambah. Ditambah ya Pak? Iya. Total cost itu VC ditambah FC. Kalau total revenue price per unit dikali number of units sold. Nah itu nama lainnya apa ya Pak? Kalau nama rumusnya? Apa namanya? Gimana Pak? Kalau total revenue kan price per unit dikali number of units sold. Betul. Nama rumusnya itu apa ya Pak? Oh, itu biar saya nggak bingung. Kamu price per unitnya kamu sebut P, ya P kali Q. Atau kali Q. Dia penjualan harga jual, kamu singkat dengan sales price, jadi SP.
dikalikan quantity. Oh, sales per price ya Pak, SP itu? Nah, sales price, harga jual. Oke, oke. Ya kalau mau bahasa Indonesia HP lah, ya. Jadi pendapatan total sama dengan harga jual HJ, ya, kalikan dengan jumlah. Apa jumlah itu jumlah? JML. Pakai bahasa yang kamu enak gitu. Kali jumlah. Dan ini konvensinya nggak ada. Ya, kamu bikin aja rumus sendiri. Tapi kamu harus jelaskan, gitu ya. Oh, kalau di matematika singkatannya banyak. Matematika yang kayak buku kita banyak kan pakai bahasa Inggris. Maka dia bisa aja kamu tulis sales price dikalikan dengan quantity. Quantity jumlah, sales price harga jual. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjut berarti, oke? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Yang ke berikutnya. By the way, sudah pernah dapat ini kan? Sudah dapat buku kan semuanya? Halo? Sudah pinjam buku? Kenapa, Pak? Buku. Yang chapter 1 sudah, Pak. Chapter 1 yang dari saya, chapter 2 dari saya. Satu buku belum pinjam dari perpustakaan. Belum, Pak. Pinjam aja. Bisa kok online kan? Kalau nggak tahu, Mas Taufik suruh ngurusin. Ya. Atau Mbak Putri. Baik. Karena perpustakaan harus melayani itu. Bukunya ada di perpustakaan. Nah, berikut adalah dalam hal investment atau investasi. Misalnya di sini si Hanan memiliki uang $10.000, gitu. Ya, dan akan diinvestasikan ke dalam bisnis Ventura, 2 buah bisnis Ventura, bisnis A dan bisnis B. Nah, pada akhir tahun pertama, investasi di A dan investasi di B itu menghasilkan return. Return itu ada, kalau beda ini ya, beda antara kalau nabung, maka hasilnya adalah interest, bunga. Sedangkan kalau di dalam di dalam investasi, hasilnya disebutnya dalam bahasa Inggrisnya return, atau dalam bahasa Indonesia adalah tingkat pengembalian, atau bisa juga disebut nanti deh, pasti ingat aja daripada mengingat. Dan itu nggak penting. Yang penting return itu adalah berapa persen dari tingkat kembalian dari modal awal. Sama dengan bunganya berapa. Kalau orang-orang nyebut bunga, nanti kalau bunga kan dimarahin biasanya. Wah, riba. Enggak, ini bisnis, ya. Gitu. Oke, returnnya 6% untuk A, 5,75% untuk B. Jadi saya akan inikan dulu di sini bahwa ini adalah total investasi uang yang ada, dan yang akan diinikan ke 2 A dan B, di mana untuk A returnnya 6%, untuk B returnnya 5,75 terhadap investasi awal. Nah, berapakah masing-masing investasinya ke setiap A dan B jika total return yang diperoleh, total amount and earn, itu adalah 588,75. Jadi returnnya adalah 588,75.
Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa berarti kita akan menginvestasikan ke A itu sebanyak X misalnya, X dolar, ke B-nya berarti sama dengan 10.000 dikurangin X. Yang kita cari X. Nanti dari X kita tahu bahwa oh ternyata untuk A sekian dolar, untuk B sekian dolar. Kemudian kita tahu juga, diketahui juga returnnya ya itu sama dengan 588,75. Sedangkan untuk mendapatkan return ini berarti sama dengan 6%. 6% itu sama kalau didesimalkan menjadi 0,06. 5,75% adalah sama dengan 575. 0,5. 0,5 ya. Dibagi 100 ya. Dibagi 100 itu berarti 5-nya ini berarti poin sini. Kalau 50% ya 0,5. Kalau 20% ya 0,2. Karena semuanya dibagi per sen. Ini namanya sen. Jadi ini per ini sen. Oh, the original. Century 100 ya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, 6%, 0,06575 sama dengan 0,575. Misalnya X adalah jumlah yang diinvestkan di 6% atau di A. Maka yang tadi 0,06% dikalikan yang diinvestasikan di A ditambah 0,575 kalikan 10.000 dikurangin yang sudah diinvestasikan ke A X tadi. Nah, oleh karena itu dia di sini 0,575-nya 0,0575-nya dikalikan 10.000 min X. Hasilnya adalah 588,75. Kemudian kita uraikan dulu supaya dia tidak dalam kurung-kurung ini 0,06X ini tetap 0,05 dikalikan 10.000 menjadi 575. 0,575 kali X jadi 0,057X. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah sini. Ini kita kurangkan antara 0,5 dengan 0,6 dengan 0,575. Hasilnya adalah 0,0025. Sedangkan 588,75 dikurangi 575 adalah 13,75. Sehingga X-nya adalah 5.500. Jadi investasi ke A-nya adalah 5.500 dengan tingkat return-nya 6%. Investasi ke B-nya adalah 10.000 kurangi 5.500 menjadi 4.500 dan investasi nanti di return-nya adalah 5,75% dikali 4.500. 6 kali 5.500 kalau dikalikan dua-duanya dijumlahkan hasilnya adalah 588,75. Nah, pertanyaan sekarang untuk kamu coba adalah kalau kita ingin untungnya itu 600, kemanakah investasi harus dilakukan? Berapa masing-masing? Kalau keuntungannya $600.
Soalnya gampang tuh. 10.000 ya, Pak? Iya, kemana? Gimana, Pak? 10.000 kemana? Ya, 6% itu. yang 6%. Karena yang 5,75 nggak mungkin akan dapat $600. Di maksimum dia 575. Ya, kalau mau 600% mana? Ya udah taruh di A semua, nggak jadi portofolio. Jadinya kalau hilang semua gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi ada ini yang kedua, ini kedua. Seandainya saya nggak mau tahu deh, peduli amat dengan ini mau berapa yang penting saya pokoknya separuh saya taruh di ini, 50% berada di perusahaan A, 50% di perusahaan B. Berapa untungnya? Return-nya berapa? Gampang loh. Berapa kali 50% dari 10.000? 5.000. Nah, 5.000, Pak. 5.000. jadi 5.000 kali 6% ditambah 5.000 kali 5,75%. Pak, pertanyaan dong, Pak. Ya, Ini yang tampil slide itu saya wondering kenapa yang B itu 10.000 dikurang 5.500, saya belum dapat, Pak. untuk semuanya biar ini ya sambil ini. Atau ada yang bisa membantu barangkali dengan bahasa yang lebih ini, coba temennya Saya coba, Pak. boleh silakan. Tadi kan di awal A sama dengan X, sedangkan B itu kan berarti sisanya dari 10.000 min X. Nah, sedangkan X-nya kan udah ketemu 5.500. Maka sisanya itu tinggal 10.000 dikurangin si A tadi, si 5.500. Saya nangkepnya gitu sih, Pak. Gimana penjelasannya? Siapa tadi yang nanya? Novel, Pak. Nah, Nova, berarti kan kita sudah sebutkan di atas kan, Jadi rumus awal misalnya X-nya adalah A sama dengan X. investasinya yang di X, investasinya yang di A. Uangnya kan cuma 10.000, ya kan? Kalau sudah 10.000 itu yang sebagian yang namanya X dolar diinvestasikan ke A, berarti yang di B sama dengan 10.000 dikurangi X. Itu aja. Oh. Ya, kamu punya uang 1 juta, kamu investasikan di perusahaan satu X rupiah. Nah, yang di perusahaan B berapa? Ya 1 juta dikurangin X. Makanya di sini 10.000 dikurangin X. Karena ini totalnya, ini ditambah ini pasti nanti akan 10.000. X ditambah 10.000 min X sama dengan, kalau saya tulis menjadi gitu kan, menjadi matematika lagi nih. X ditambah 10.000 dikurangi X. X dengan X bisa dicoret. Jadi totalnya adalah 10.000. Itu. X dengan X bisa dicoret sehingga tinggal 10.000. Nah, gitu kan? Tetap
Oke, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tapi sebelum ini, saya potong dulu ininya, biar nggak terlalu besar recordingnya. Dikit